BBK, Bincang-Bincang Kota Pendudukan. Oke, podcast ini akan membahas terkait isu-isu yang lagi hangat tentang perkotaan nih. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas terkait dengan urbanisasi dan juga kemiskinan yang ada di salah satu kota nih, Pak. Kira-kira kotanya apa tuh? Langsung aja kasih tahu, Bil. Oke, jadi kita akan membahas urbanisasi dan juga kemiskinan yang ada di Kota Bandung. Menarik banget tuh, kan isu-isu urbanisasi dan kemiskinan lagi hangat-hangatnya nih di Indonesia. Benar banget tuh. Dan tentunya tema yang kita bawakan kali ini sangat relevan dengan dinamika perkotaan di Indonesia saat ini. Oke, bersama saya Sabil dan juga rekan saya Aku Wita. Nah, di sini kita akan kedatangan dua narasumber yang menarik banget tentunya untuk menemani kita di podcast pada hari ini. Oke, ada siapa tuh, Pak? Yang pertama ada Mas Faisal, seorang pemerhati isu perkotaan. dan juga yang kedua ada Mbak Sati yang ikut aktif untuk mendampingi masyarakat di wilayah yang kumuh dan juga padat penduduk. Nah, langsung aja yuk kita panggil Mas Faisal dan Mbak Sati. Halo Mbak, selamat datang. Apa kabar, Mbak? Baik, Alhamdulillah. Mas, ya silakan duduk. Oke, sebelumnya selamat datang untuk Mas dan Mbak. Udah jauh-jauh ke sini ya kan. Mungkin sebelumnya boleh perkenalan diri dulu nih ke para penonton. Oke, jadi aku Faisal Nur Saputra, saya seorang pemerhati urbanisasi di Kota Bandung dan akhir-akhir ini ya kesibukan saya ya seperti biasanya datang ke seminar dan podcast seperti ini. Oke, kalau aku sendiri, nama aku Sati Herunisa dan aku itu seorang aktivis yang akhir-akhir ini tuh aku lagi turun ke masyarakat gitu untuk merhatiin gimana sih perkembangan masyarakat di Kota Bandung gitu sih. Wah, keren-keren banget ya Mas dan Mbak satu ini. Oke, langsung aja nih kita ke sesi tanya jawabnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan pada podcast hari ini kita dapat dari komentar-komentar teman-teman yang udah komen di video sebelumnya. Jadi langsung aja yuk kita ke pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama nih ada dari @aatmangun. Berdasarkan pengalaman Mbak Swati nih yang berusukan kemarin di Kota Bandung, kira-kira isu kemiskinan apa sih yang Mbak tangkap di Kota Bandung kemarin? Oh, pertanyaan pertamanya ke aku nih. Oke deh. Jadi kalau kemarin sih selama 2 minggu aku tuh kan ada berusukan ke suatu daerah gitu di Kota Bandung dan menurut aku yang paling kelihatan banget itu adalah gimana anak-anak mudanya itu ternyata setelah lulus SMA atau SMK mereka itu kayak nggak ada pekerjaan yang layak untuk dilanjutkan gitu. Jadi kayak banyak dari mereka yang akhirnya itu end up di kawasan yang nggak terjangkau oleh fasilitas publik. Jadi kayak kesejahteraan mereka itu menurun dari situ dan itu yang aku rasa menjadi isu sih sekarang itu. Oke, terima kasih nih Mbak buat jawabannya. Kita pindah dulu nih ke Mas Faisal ya. Oke nih, dari pernyataan Mbak Satin tadi, kira-kira Mas ada nggak sih kaitannya pernyataan Mbak Satin tadi sama isu-isu urbanisasi, Mas? Ya betul, sebenarnya apa yang dikatakan Mbak Satin tadi benar gitu loh, bahwa banyak anak muda yang tidak lanjut ke pendidikan tinggi dan hanya berhenti di SMK atau SMA. Kenapa kok mereka tidak lanjut ke pendidikan tinggi? Sebenarnya ada beberapa faktor. Salah satunya adalah kemiskinan struktural. Nah, kemiskinan struktural ini di Bandung menjadi hal yang sangat darurat sekali. Kenapa? Karena banyak anak muda itu memilih untuk tidak melanjutkan karena faktor ekonomi. Jadi faktor ekonomi orang tua mereka yang memaksa mereka untuk langsung bekerja setelah lulus di SMK atau SMA. Gitu sih. Oh, kalau seperti itu apakah berpengaruh pada sumber daya manusianya, Mas? Oh, sangat-sangat berpengaruh. Ditambah banyaknya immigration atau penduduk pendatang ke Kota Bandung. Kalau nggak salah sekitar 15.000 penduduk itu datang ke Kota Bandung setiap tahunnya. Terutama di daerah-daerah pinggiran di Garut atau Cimahi itu banyak sekali yang datang ke Kota Bandung. Kalau misalnya anak muda Kota Bandung memiliki kualitas rendah, nah ini bisa mengakibatkan persaingan yang menurut saya akan merugikan sih anak-anak muda Bandung gitu. Nah, bener banget tuh. Selain itu, yang bener apa yang kata Mas Faisal ngomongin tadi, kemarin tuh aku pas di lapangan tuh melihat banyak banget orang yang datang dari luar kota
itu tuh mereka berpikir kalau misalnya Bandung ini kan sebagai kota metropolitan ya, dan Ya, mereka tuh berpikir bahwa ekonomi di Bandung ini tuh bisa membantu perekonomian mereka yang tidak bisa mereka dapatkan di tempat asal mereka. Nah kemarin juga aku ada wawancara sama beberapa narasumber gitu, mereka tuh ngomong kalau misalnya pada saat mereka datang ke Bandung, ekspektasi mereka itu tidak sama, dan akhirnya fasilitas yang mereka dapatkan itu tuh buruk. Dan itu tuh benar-benar kayak membuat aku tuh sedih, karena kenapa? Seharusnya Bandung itu tuh kotanya tuh bisa mendapatkan, memberikan banyak peluang bagi orang luar yang datang gitu, tapi enggak. Oke baik, terima kasih nih buat jawabannya Mbak Satin. Tapi kebetulan ada pertanyaan yang terkait nih, ada yang masih hubung-hubungan gini nih sama pertanyaan selanjutnya. Jadi ini tapi buat Mas Faizal, Waduh, Mas. Oke. Jadi dari @faizalfanbase, waduh. Oke, langsung aja aku bacainnya Mas ya. Mas Faizal, tanda seru. Harus ada 3 nih tanda serunya. Jadi apa sih sebenarnya sejarah kota Bandung sehingga menjadi primadona bagi para pendatang? Oke, memang itu benar banget. Jadi kota Bandung ini memang punya sejarah panjang banget terkait urbanisasi ini. Karena mungkin kita bisa tarik ke abad 19 gitu ya, ketika masih dijajah oleh Belanda. Waktu itu kota Bandung memang menjadi pusat administrasi gitu, khususnya di kawasan Jawa Barat. Karena di sini kan banyak kebun ya. Jadi kantor-kantor mereka itu kebanyakan di kota Bandung. Dan juga di abad ke-20, kota Bandung itu hampir menjadi ibu kota pengganti Jakarta. Waktu itu Batavia. Kenapa? Karena Batavia dianggap udah padat banget. Jadi mereka perlu pindah ke kawasan yang mungkin lebih dingin gitu ya, lebih sepi, lebih dingin. Bandung kan dingin banget nih. Jadi waktu itu gedung sate, lalu kantor KAI, dan juga kalau nggak salah museum geologi itu dulu awalnya peruntukannya untuk untuk menyongsong ibu kota baru. Cuman karena keburu kemerdekaan akhirnya dibatalkan. Jadi memang kota Bandung ini punya sejarah yang cukup panjang terkait urbanisasi. Aku baru tahu malah. Bener deh. Iya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nih buat Mas Mbak dari salah satu mahasiswa yang sedang melakukan penelitian dari @Rinal izin masuk. Apa sih hal yang mempengaruhi kemiskinan di kota Bandung? Oke, mau siapa dulu nih jawab? Saya sebenarnya ada sih ya, cuman Mas dulu boleh deh. Oke, boleh. Jadi kenapa tingkat kemiskinan di kota Bandung ini tinggi? Sebenarnya ada 2 variabel. Ada variabel non-demografi dan juga variabel demografi. Buat variabel non-demografi sendiri, ini tuh ada tingkat pengangguran yang tinggi di kota Bandung, dan juga sama seperti yang disebut Mbak Satin di awal tadi, akses pendidikan di kota Bandung yang cukup rendah. Lalu yang kedua itu ada variabel demografi. Di variabel demografi ini ada isu migrasi masuk yang tinggi di kota Bandung. Hampir 15.000 migrasi masuk tuh di kota Bandung setiap tahun. Lalu ada tingginya angkatan kerja. Oh iya itu bener banget sih. Mas, sorry sebelumnya nama Tang nih. Oh. Jadi waktu pas tahun 2019 aku kan pernah kan ke Bandung tuh. Nah di situ tuh aku ngeliat kayak ketimpangan banget itu antara pencari kerja sama lowongan kerja tuh bener-bener jauh gitu ya. Jadi pada saat itu tuh aku ngeliat banyak yang nyari kerja sedangkan pembukaan lowongan kerja tuh sedikit. Dan itu kalian kalau misalnya ngelihat pada saat itu tuh benar-benar obvious. Dan aku merasa kalau misalnya mungkin ada data kali ya, ada nggak sih Mas? Ada, karena di 2019 ya? Iya Di 2019. 2019 itu kan waktu COVID. Jadi lowongan pekerjaan itu benar-benar di press, dan pencari kerja tuh banyak banget. Dari data PPS di 2020 itu di 2019 kalau nggak salah ada gap sekitar 1.600% antara pencari kerja dan juga lowongan kerja yang tercatat di BPS. Gede banget ya. Gede banget. Jadi Oh. pada waktu itu emang krisis parah di Bandung. Banyak sekali pengangguran gitu. Berarti match lah ya sama apa Match yang saya apa yang Anda lihat dan juga data dari BPS gitu. Oke, terima kasih jawabannya Mas. Tapi nih guys, kayaknya udah dulu deh, kita sudahi dulu nih podcast pada hari ini karena kebetulan juga waktunya emang udah habis dan Mas Mbak kan emang mau pergi juga kan ya Mas ya. Iya dong. betul. Biasa orang sebut ya teman-teman ya. Jadi mungkin aku mau ucapin ya, kita mau ucapin terima kasih banyak Oke. buat Mas dan Mbak yang udah menyempatkan diri untuk hadir ke Semarang nih Mas ya. Sama-sama. Jauh-jauh loh Mas
Mas Faizal yang dari Jakarta, Mbak Satin juga tadi barusan dari Bandung juga kan ya Mas? Mbak ya. Terus mungkin bisa kita tunggu dulu. Nah, buat teman-teman buat minggu depan akan ada narasumber yang kece-kece juga dan menarik juga. Jadi jangan lupa untuk komen, nanti komennya akan kita jadikan pertanyaan buat minggu depan. Oke, Mas Bang mungkin boleh dadah-dadah dulu ke kamera. Dadah. Dadah.